Perceraian membuatku merasa terpukul. Aku sudah berkali-kali membujuknya agar kembali dan berjanji untuk berubah. Namun, sepertinya luka yang kugariskan ke dalam hatinya terlalu dalam. Kuakui aku salah. Aku tidak menjalankan kewajibanku sebagaimana seharusnya seorang suami. Ia pantas pergi meski sudut hatiku tidak rela. Ku tatap bocah kecil yang kini terlelap di sampingku. Ada rasa iba setiap kali melihatnya. Kini ia harus tumbuh tanpa seorang ibu di usianya yang baru menginjak 9 tahun. 3 bulan sudah aku berpisah darinya. Tidak sedikit wanita single yang berusaha mendekat. Aku memiliki paras yang rupawan. Begitu yang orang lain katakan. Tubuh tinggi tegap, hidung mancung, tatapan mata yang tajam, dan warna kulit kecoklatan yang membuatku semakin terlihat menawan. Mas, ada titipan dari Bu Reni, ucap Bu Rumi, yang baru saja pulang dari bekerja. Ia tetanggaku yang bekerja di rumah Reni, seorang janda yang sudah lama ditinggal mati suaminya. Ia akan menitipkan berbagai makanan jika aku tidak masuk kerja. Ya, aku juga bekerja di rumahnya semenjak 2 bulan terakhir. Makasih Rum, anakmu mana? Kok gak kelihatan? Tanyanya. Lagi tidur, dia lagi sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya. Aku mengangguk menanggapi ucapannya. Setelah berucap demikian, ia pun berlalu pulang. Ia bekerja di rumah Reni hanya sampai setengah hari. Bukan aku tidak tahu jika Reni menaruh hati padaku. Hanya saja aku sama sekali tidak tertarik padanya. Alasannya jelas. Ia tidak lebih cantik dari mantan istriku. Aku termenung sejenak membayangkan mimpiku semalam. Mimpi yang sudah 2 kali terulang. Entah apa maksudnya. Waktu sudah menunjukkan angka 21.00. Aku segera mematikan TV. Lalu beranjak ke kamar. Anakku sudah tidur setelah meminum obat. Beruntung kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Saat tanganku hendak menyentuh gagang pintu, sayup telingaku mendengar seseorang memanggilku. Ryan, suaranya mendayu. Seketika bulu kuduku meremang. Tanpa menghiraukan panggilan tersebut, aku segera masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuh di samping putraku. Hingga tak lama, aku pun terlelap. Aku merasa terkejut ketika diriku tiba-tiba berada di sebuah istana megah. Bukannya aku tadi ada di kamar ya, batinku. Selamat datang, Ryan. Sebuah suara yang terdengar tidak asing seketika membuatku menoleh. Terlihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian dengan keseluruhan berwarna keemasan. Dia lagi, batinku. Bagaimana tawaranku? Sudah kau pikirkan? Hanya dalam kedipan mata, sosoknya tiba-tiba berada di depanku. Tangannya berusaha menyentuh dadaku. Namun, belum sempat tangan lentik itu menyentuh tubuh, aku segera menepisnya. Maaf, aku menolak, Nyai. Aku bisa memberikan apapun. Tidakkah kau tergiur? Kau hanya perlu menikah denganku. Tidak sulit, Ryan. Kali ini aku tak bisa menepisnya. Tangan itu sudah berhasil menyentuh tubuhku. Aku tidak bisa, Nyai. Kenapa? Kali ini gerakan tangannya membuatku bergidik. Kau iblis, tak sepantasnya aku bersekutu denganmu, ucapku lantang. Hingga tak lama,
Sosok yang kupanggil Nyai itu menjauh. Tatapannya berubah tajam, yang lebih mengerikan. Sebagian tubuhnya dari batas pusar sampai kaki berubah menjadi ekor buaya. Berdebah, nyala. Ia kemudian mengibaskan ekornya hingga mengenai tubuhku bagian perut. Tiba-tiba tubuhku terpelanting. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba mataku mengerjap. Kulirik jam dinding yang tergantung di dalam kamar. Waktu sudah menunjukkan angka 02.00. Cuma mimpi, tapi rasanya nyata, gumamku. Aku merasakan sakit dan perih di bagian perut. Lalu kusingkap kaos yang kukenakan. Terlihat ada luka gores yang memanjang di sana. Astagfirullah, begiku. Aku segera beranjak dan mengambil obat untuk mengobati lukaku. Setelah diobati, rasanya lebih baik. Aku segera berwudu, lalu menunaikan sholat malam. Aku istighfar sebanyak-banyaknya. Cukuplah kesalahanku pernah mengabaikan istri. Aku tidak ingin membuat dosaku semakin menumpuk dengan cara menyekutukan Tuhan.